Duh, lemas. Tadi pagi belum sarapan. Bakso, bakso. Bakso, bakso. Itu ada tukang bakso. Beli ah. Bang, beli bang. Abang tukang bakso, mari sini. Aku mau beli. Abang tukang bakso, cepatlah kemari. Sudah tak tahan lagi. Beli berapa, Neng? Satu mangkok saja 5.000 perak. Yang banyak baksonya. Tidak pakai saus, tidak pakai sambal, juga tidak pakai kol. Nak Hana lagi makan bakso. Iya, soalnya tadi lemas. Nak Hana tahu tidak bagaimana makanan bisa berubah menjadi energi? Belum tahu, Bu Guru. Nanti kalau sudah selesai makan, kita belajar bagaimana proses pencernaan makanan pada manusia ya. Oke, Bu Guru. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Halo anak-anak hebat. Apakah anak-anak semua sudah siap belajar? Siap, Bu Guru. Bagus. Kalau anak-anak sudah siap, mari kita lakukan gerakan berdoa bersama-sama ya. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi, ku siap berdoa. Ayo anak-anak, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya anak-anak, untuk menambah rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia, mari kita nyanyikan lagu nasional yang berjudul Bangun Pemudi-Pemuda Indonesia. Nanti apabila ada yang belum hafal liriknya, anak-anak bisa membaca teksnya di video. Ayo kita mulai. Terima kasih anak-anak hebat, Bu Guru kasih jempol karena sudah menyanyikan lagu nasional dengan semangat. Selanjutnya, Bu Guru akan menyampaikan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. KD-nya adalah ini dan ini.
Kemudian tujuan pembelajaran kita adalah diharapkan nanti anak-anak dapat mengetahui organ dan fungsi organ serta proses pencernaan makanan pada tubuh manusia. Nah, tadi kan kita sudah lihat Nak Hana setelah makan bakso jadi kenyang dan tidak lemas lagi. Apakah anak-anak sudah tahu bagaimana makanan membuat kita kenyang dan tidak lemas lagi? Belum, Bu Guru. Bagaimana ya? Baik, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, mari kita menuju ke pembahasan materi. Setiap makanan dan minuman yang kita konsumsi akan diproses terlebih dahulu di dalam tubuh kita oleh sistem organ pencernaan agar makanan dapat diserap nutrisinya untuk diubah menjadi energi. Itulah yang disebut sistem pencernaan. Ada yang diserap nutrisinya oleh tubuh dan juga ada yang dikeluarkan dari tubuh. Dalam proses tersebut melibatkan berbagai sistem dan organ pencernaan yang ada di tubuh manusia. Sistem organ pencernaan pun terdiri dari organ-organ yang memiliki peranannya masing-masing dalam mengolah makanan. Lalu, apa saja organ pencernaan pada manusia? Ada yang sudah tahu? Apa ya? Kalau belum tahu, mari kita cari tahu bersama dengan membaca materi yang sudah Bu Guru tulis di papan tulis. Organ pencernaan makanan pada manusia yang pertama adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Apakah anak-anak sudah ada yang tahu fungsi masing-masing organ tersebut? Baik, kalau belum, ayo kita belajar bersama. Organ pencernaan yang pertama adalah mulut. Makanan masuk ke dalam tubuh melalui mulut. Dalam mulut terdapat organ pencernaan yang lain, seperti gigi, lidah, dan air liur atau saliva. Fungsi utama mulut adalah menghancurkan makanan sehingga ukurannya lebih kecil untuk dapat ditelan di kerongkongan. Nah, setelah mulut, ada organ pencernaan apa lagi ya? Selanjutnya, organ pencernaan yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan merupakan penghubung antara rongga mulut dan lambung. Fungsi utama kerongkongan adalah untuk memindahkan makanan dari mulut ke dalam lambung menggunakan gerak otot peristaltik. Gerak peristaltik adalah gerakan meremas untuk mendorong makanan ke dalam lambung. Bagaimana Nak Hana? Apakah materinya sudah cukup jelas? Belum, Bu Guru. Bagaimana makanan bisa menjadi energi? Pertanyaan bagus, Nak Hana. Akan Bu Guru jelaskan pada materi selanjutnya. Simak baik-baik ya. Organ pencernaan selanjutnya adalah lambung. Lambung merupakan organ pencernaan berotot yang berbentuk seperti kantung dan terletak di sisi kiri perut bagian atas. Fungsi utama lambung adalah memecah makanan dan mencampur dengan enzim dan asam. Lalu setelah lambung, makanan kemana ya? Organ pencernaan selanjutnya adalah usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Fungsi utama usus halus adalah untuk memecah dan menyerap nutrisi dari makanan maupun minuman. Nah, apakah Nak Hana sudah tahu di mana makanan diserap nutrisinya? Di usus halus, Bu Guru. Betul Nak Hana, bagus. Ayo kita lanjutkan pembahasannya. Anak-anak kelas 5 yang hebat-hebat, setelah makanan diserap nutrisinya, selanjutnya makanan menuju ke usus besar. Usus besar merupakan kelanjutan dari usus halus. Fungsi utama usus besar adalah mengolah sisa-sisa makanan yang tidak dapat diserap atau dicerna oleh usus halus. Di dalam usus besar terjadi penyerapan air dan pembentukan feses. Organ pencernaan yang terakhir adalah anus.
Ada yang sudah tahu apa fungsi dari anus? Iya betul, anus merupakan bagian akhir dari sistem pencernaan. Fungsi utama anus adalah mengeluarkan sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh kita. Sekarang, anak-anak sudah tahu ya apa saja organ pencernaan pada manusia. Bu Guru punya lagu untuk memudahkan kita menghafal nama-nama organ pencernaan. Nanti Bu Guru nyanyikan terlebih dahulu, lalu kita nyanyikan bersama-sama ya. Baik, Bu Guru mulai ya. Organ pencernaan pada manusia, mulai dari mulut, lalu kerongkongan, lambung usus halus, lanjut usus besar, lalu dikeluarkan melalui anus. Anak-anak tahu tidak, nada lagu tadi seperti lagu apa? Ya, itu adalah lagu Pelangi-Pelangi. Dengan menyanyikannya seperti itu, apakah anak-anak jadi lebih mudah menghafalnya? Bagus! Wah, sepertinya anak-anak sudah kurang fokus nih. Yuk, biar kembali fokus dan juga tidak bosan, kita lakukan ice breaking dengan cara menyanyikan lagu Kalau Kau Suka Hati bersama-sama ya. Untuk gerakan yang pertama adalah tepuk tangan, gerakan yang kedua adalah hentak kaki, dan yang ketiga adalah sorak hore. Oke, siap anak-anak? Ayo kita lakukan bersama-sama. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati hentak kaki. Kalau kau suka hati hentak kaki. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati hentak kaki. Kalau kau suka hati sorak hore, hore. Kalau kau suka hati sorak hore, hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati sorak hore, hore. Bagaimana anak-anak? Apakah anak-anak sudah fokus lagi? Nah, karena anak-anak sudah fokus lagi, yuk kita lanjutkan pembahasannya. Oh iya, sebelum kita lanjutkan, apakah ada yang mau bertanya? Bu Guru, kan saya bawa bekal apel. Saya masih bingung, kenapa ya yang kita makan apel tapi saat BAB keluarnya bukan apel? Baik, agar anak-anak lebih memahami bagaimana proses pencernaan makanan di tubuh kita dan juga bagaimana proses perubahan bentuk makanan di dalam organ pencernaan kita, yuk simak baik-baik simulasi yang akan Bu Guru tayangkan. Dan anak-anak juga mencatat proses apa saja yang terjadi di tubuh kita ya. Apakah anak-anak hebat sudah menyiapkan alat tulisnya? Kalau belum, yuk persiapkan terlebih dahulu. Bu Guru juga akan mengambil laptop dulu untuk menayangkan alat peraga simulasi proses pencernaan makanan. Laptop, datanglah! Nah, laptopnya sudah datang. Bu Guru nyalakan dulu ya untuk menayangkan simulasi proses pencernaan makanan pada manusia. Coba anak-anak perhatikan buah apel yang ada di sini. Nanti anak-anak lihat apa yang terjadi pada apel di dalam tubuh kita dan juga bagaimana perubahan bentuk pada apel yang sudah kita makan. Selain itu juga anak-anak perhatikan proses apa yang terjadi di masing-masing organ pencernaan kita. Pertama, apel dimasukkan ke mulut, lalu dikunyah oleh gigi sehingga ukurannya lebih kecil. Jadi di dalam mulut terjadi dua proses, yaitu proses ingesti dan juga mastikasi.
Ingesti adalah proses memasukkan makanan ke dalam mulut, sedangkan mastikasi adalah proses pengunyahan makanan oleh gigi sehingga ukurannya menjadi lebih kecil. Lalu, apel masuk ke kerongkongan. Di kerongkongan, apel didorong ke lambung menggunakan gerak otot peristaltik. Gerak peristaltik yaitu gerakan seperti meremas-remas untuk mendorong makanan ke dalam lambung. Di dalam lambung, apel dilarutkan oleh enzim pencernaan atau proses digesti. Kemudian disimpan untuk sementara waktu agar lunak. Jadi anak-anak, di dalam lambung juga terjadi proses mekanis dan juga proses kimiawi. Proses pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Sedangkan proses kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Dari lambung, makanan kemudian menuju ke usus halus. Di usus halus terjadi penyerapan nutrisi atau proses absorpsi, kemudian dialirkan ke seluruh tubuh. Penyerapan makanan umumnya terjadi di usus halus, jejunum, dan ileum. Di sana terdapat banyak lipatan atau jonjot-jonjot usus atau disebut juga villi. Villi berfungsi untuk memperluas permukaan penyerapan sehingga penyerapan nutrisi lebih efisien. Dari usus halus, makanan kemudian menuju ke usus besar. Di usus besar, apel diserap airnya sehingga lebih padat dan terjadi pembentukan feses. Jadi, makanan di usus besar akan terjadi penyerapan kadar airnya dan penyiapan limbah yang berupa feses untuk kemudian dikeluarkan melalui anus. Lalu, sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh akan dibuang melalui organ anus atau proses defekasi. Defekasi adalah proses pengeluaran sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh dari sistem pencernaan makanan makhluk hidup. Selanjutnya, anak-anak hebat, untuk menambah pengetahuan dan keterampilan anak-anak semua, Bu Guru punya kegiatan yang menarik. Silahkan anak-anak membuat bagan organ pencernaan dan fungsinya seperti ini. Anak-anak bisa membuat bagan sesuai kreasi masing-masing. Siap, Bu Guru. Nah, sekarang anak-anak sudah paham ya bagaimana proses makanan bisa berubah menjadi energi. Ayo kita simpulkan pembelajaran kita kali ini. Organ pencernaan makanan pada manusia terdiri dari apa saja ya tadi anak-anak? Ya betul, terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Dan proses pencernaan makanan pada manusia terdiri dari ingesti, mastikasi, deglutisi, digesti, absorpsi, dan defekasi. Anak-anak kelas 5 yang hebat-hebat, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita kali ini. Apakah materi yang Bu Guru sampaikan tadi jelas dan mudah dipahami? Jelas dan mudah, Bu Guru. Bagus. Apabila ada yang kurang jelas, anak-anak bisa menyampaikannya di grup WhatsApp. Selanjutnya, anak-anak hebat, Bu Guru berpesan agar anak-anak semua menjaga kesehatan organ pencernaan kita dengan cara memakan makanan sehat dan menjaga kebersihan makanan yang kita konsumsi setiap hari. Bu Guru akhiri dulu ya pembelajaran kita kali ini. Mari anak-anak kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian pembelajaran kali ini dari Bu Titik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.